Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 59. Akan tetapi mereka melihat kakek itu menanggalkan jubahnya, melemparkan jubah itu ke arah mereka dan Cheng Cheng dan Hui Li terkejut bukan main ketika jubah itu tiba-tiba menjadi hidup, dan telah menyerang mereka kalang kabut, menghantam mereka dengan lengan jubah seolah-olah digerakkan oleh setan. Hei Yi, tolong, Subo. Hui Li menjerit-jerit dan berusaha mengelak ke sana-sini dengan perasaan tegang dan seram. Akan tetapi Cheng Cheng sendiri pun kalang kabut oleh amukan jubah itu. Para penonton kini makin menjauh karena orang nomad sederhana ini amat percaya tahyul dan kini melihat sehelai jubah dapat mengamuk, mereka tentu saja menjadi ketakutan. Cheng Cheng sendiri selama hidupnya belum pernah mengalami hal seperti ini. Mukanya yang memang sudah muram itu menjadi makin pucat, matanya terbelalak dan beberapa kali dia bergidik dan merasa ngeri. Jubah itu benar-benar telah menjadi hidup. Biarpun dia pandai dan tenaganya juga amat kuat, tentu saja dia kewalahan melawan sehelai jubah yang hidup. Dipukul betapa keras pun, tentu saja jubah itu tidak merasakan apa-apa, sebaliknya tamparan-tamparan ujung lengan jubah itu mendatangkan rasa panas. Hei Yi, tolong takut. Lo Qianwei, tolong, Lo Qianwei. Hui Li menjerit-jerit dikejar oleh jubah itu yang menampari pinggulnya sampai terasa panas dan pedas. Tiba-tiba muncul pendekar super sakti yang tahu-tahu sudah berdiri di situ dengan sikap tenang. Menggunakan ilmu menggoda anak-anak perempuan, sungguh merupakan watak kekanak-kanakan saja. Dengan tongkatnya pendekar super sakti menuding dan jubah itu seperti ketakutan, seperti seorang kanak-kanak yang ketakutan, dan lari kepada ayahnya. Jubah yang seperti hidup itu kini memasuki lagi tubuh dan kedua lengan si Tian Hoatsu dan telah dipakainya kembali. Sejenak kedua orang itu saling pandang. Cheng Cheng yang masih pucat dan Hui Li yang masih gemetaran itu memandang dari tempat jauh, sedangkan Siang In juga sudah bangkit duduk dan menonton. Orang-orang yang tadinya menjauhkan diri, kini berani lagi agak mendekat akan tetapi tetap saja agak jauh dan mereka berjongkok untuk menonton apa yang selanjutnya akan terjadi. Sampai lama kedua orang tua itu saling pandang. Kemudian si Tian Hoatsu tertawa bergelak. Hahaha, hampir tak dapat aku percaya. Benarkah aku berhadapan dengan pendekar super sakti, Tochu dari Pulau Es yang juga terkenal sebagai pendekar siluman yang tersohor itu? Pendekar super sakti belum pernah mengenal kakek ini, juga belum pernah mendengar namanya, maka dengan tenang dan sikap sederhana dia menjawab. Saya memang datang dari Pulau Es. Hahaha, bagus, bagus. Kalau dicari sampai mati pun belum tentu dapat jumpa. Pendekar siluman, kabarnya engkau di samping memiliki kepandaian silat yang tak terkalahkan, juga amat kuat di dalam ilmu sihir. Nah, aku si Tian Hoatsu memang paling suka main-main dengan ilmu sihir, maka pertemuan ini tak boleh dilewatkan begitu saja. Mari kita main-main untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Si Tian Hoatsu, kita bukan anak kecil lagi. Perlu apa kita bersikap seperti anak kecil yang suka pamer? Kalau ada persoalan di antara kita, apakah tidak lebih baik kita selesaikan secara damai? Sumahan berkata. Hahaha, justru tidak ada persoalan. Adapun kecil tidak berarti, dan aku tadi pun hanya main-main saja dengan mereka. Tiba-tiba pandang mata si Tian Hoatsu mengeluarkan sinar mencorong yang aneh. Pendekar siluman, kulihat tongkatmu itu bukan sembarangan tongkat, lihat dia pandai terbang. Pendekar super sakti menghela napas panjang. Sesukamulah, Hoatsu. Dan dia membiarkan tongkatnya terlepas dari tangannya dan sekali si Tian Hoatsu menggerakkan tangannya, tongkat itu benar-benar melayang di udara, di antara mereka. Pendekar super sakti hanya bersedekap dan bersikap tenang saja. Semua orang yang menonton menjadi melongo saking herannya, melihat tongkat butut itu melayang-layang di antara dua orang kakek itu, seolah-olah tongkat itu adalah sebuah benda hidup. Pendekar siluman, lihat tongkatmu menjadi harimau yang akan menelanmu sendiri, hahaha. Terdengar suara si Tian Hoatsu. Dia bicara sambil tertawa-tawa, seperti orang berkelakar saja, akan tetapi di dalam suaranya itu terkandung kekuatan mujizat yang amat berwibawa.
Semua orang yang berada di situ menjadi pucat mukanya dan melotot penuh rasa ngeri dan takut ketika melihat betapa tongkat yang tadinya melayang-layang dan bergerak-gerak seperti hidup itu tiba-tiba kini telah berubah menjadi seekor harimau yang amat besar dan yang menggereng dengan suara menggetarkan tempat itu, dan harimau itu meringis, memperlihatkan taringnya dan seperti hendak menyerang kakek berkaki buntung sebelah itu. Kau keliru, Hoatsu. Tongkatku itu tidak menjadi harimau, melainkan menjadi seekor naga yang hendak menyerangmu. Pendekar super sakti berkata, suaranya halus tenang namun juga mengandung wibawa yang amat kuat. Para penonton kini menjadi makin ketakutan, ada yang menggigil dan tidak dapat bangkit berdiri. Kedua kaki mereka menggigil dan mata mereka makin lebar terbelalak ketika melihat betapa harimau besar itu tiba-tiba saja berubah menjadi seekor naga yang amat buas dan yang bersikap marah hendak menyerang kakek si Tian Hoatsu. Si Tian Hoatsu menggerak-gerakkan kedua tangannya di udara dan bentuk naga itu berubah lagi menjadi bentuk harimau, akan tetapi tidak lama, karena segera berubah lagi menjadi bentuk naga seperti yang dikatakan oleh pendekar siluman tadi. Terjadilah adu tenaga sihir yang amat aneh dan orang-orang yang menonton di situ makin lama menjadi makin ketakutan. Siapa yang tidak akan merasa ngeri melihat tongkat butut itu berubah-ubah bentuknya antara bentuk harimau dan bentuk naga. Bahkan kadang-kadang, pertandingan itu sedemikian hebatnya sehingga ada kalanya tongkat itu berubah menjadi seekor harimau yang tubuh bagian belakangnya berbentuk naga, atau seekor naga yang tubuh belakangnya berbentuk harimau. Tentu saja semua orang menjadi ketakutan dan mereka makin lama makin mundur menjauhi dua orang kakek yang mereka anggap siluman-siluman itu. Setelah mengadu kekuatan sihir beberapa lamanya, akhirnya si Tian Hoatsu terpaksa mengakui keunggulan pendekar super sakti ketika tongkat itu sepenuhnya berubah menjadi seekor naga yang berterbangan dan mengancam kepala kakek dari barat itu. Hebat engkau, pendekar siluman. Biar aku mengakui keunggulanmu, katanya sambil menghentikan pengerahan tenaga mujizat. Sumahan mengangkat tangannya dan naga itu terbang kembali ke tangannya dan berubah lagi menjadi sebatang tongkat. Si Tian Hoatsu, engkau sudah tua sekali akan tetapi masih suka main-main seperti seorang anak-anak saja. Pendekar super sakti menegur. Hahaha, memang orang tua bukan lain hanyalah anak-anak yang tubuhnya besar. Anak-anak suka bermain-main dengan barang-barang mainan, orang-orang tua juga suka bermain-main dengan pikiran dan nafsu-nafsu keinginannya sendiri. Tidak begitukah? Sumahan tersenyum. Engkau benar, Hoatsu. Harap engkau orang tua suka memaafkan kalau dua orang temanku yang muda itu tadi melakukan kesalahan terhadapmu. Sumahan menuding ke arah Cheng Cheng dan Hui Li, akan tetapi dia tersenyum melihat Hui Li dan nona cantik murid kakek itu ternyata sudah duduk berdekatan dan bicara dengan asyik dan dalam suasana bersahabat. Memang demikianlah. Hui Li dan Xiang In yang keduanya memiliki watak yang hampir sama, ternyata sudah bersahabat, bahkan Hui Li telah setengah memaksa subonya untuk mengobati Xiang In. Tentu saja tidak ada lagi persoalan di antara mereka, bahkan mereka lalu bersahabat. Bagaimanakah majikan Pulau Es yang berada jauh di utara bisa tersesat sampai ke tempat ini? Kakek si Tian Hoatsu yang tidak biasa bersikap hormat terhadap siapapun juga itu bertanya. Aku sedang mencari putraku, Hoatsu. Barangkali engkau melihatnya. Dia bernama Sumakian Bu. Hei, Xiang In. Bukankah kau mengenal seorang pemuda yang bernama Qian Bu? Tiba-tiba kakek itu memanggil muridnya. Mendengar disebutnya nama itu, Xiang In memandang kepada gurunya dengan kedua pipi berubah merah sekali. Akan tetapi dia meninggalkan Hui Li dan mendekati gurunya, memandang kepada pendekar super sakti dengan penuh selidik. Tentu saja aku mengenal dia, Suhu, jawabnya. Bagus. Sumahan berseru girang. Di mana kau terakhir ini bertemu dengan dia, Nona? Nanti dulu. Xiang In menjawab. Siapa kalau Cian Pui yang aneh ini mengapa bertanya tentang dia? Hahaha, bocah tolol. Yang berdiri di depanmu ini adalah pendekar siluman dari Pulau Es, ayah dari pemuda itu. Xiang In terkejut sekali dan cepat dia menjura dengan hormat. Maafkan saya, pendekar super sakti tersenyum. Seorang dara yang cantik jenaka dan pantas menjadi murid seorang sakti seperti si Tian Hoatsu, pikirnya. Aku hanya ingin tahu di mana engkau bertemu dengan dia akhir-akhir ini, Nona? Dia mengulang pertanyaannya. Di dalam hutan, ketika terjadi pencegatan yang dilakukan gerombolan Tambolon terhadap rombongan pengawal putri hutan.
Gadis itu lalu bercerita, akan tetapi tentu saja dia tidak menceritakan betapa dia telah dicium oleh pemuda itu. Pendekar super sakti mengerutkan alisnya. Kalau menurut perkiraanmu, kemana sekarang perginya anakku yang suka bertualang itu, Nona? Dia agaknya diam-diam mengawal sang putri Butan, dan tentu sekarang telah berada di tapal batas Butan dan, Siang In menoleh ke kanan kiri, melihat banyak orang anggota suku bangsa penggembala itu menonton, dia lalu berkedip dan mendekati pendekar super sakti, berbisik. Mereka ini adalah suku bangsa yang terbujuk oleh Tambolon. Sekarang Tambolon sedang memerangi Butan dan saya berani bertaruh bahwa putra Lo Qianwei itu sedang ikut perang membela Butan. Melihat Siang In tadi mendekati Sumahan dan berbisik-bisik, Cheng Cheng yang menaruh curiga lalu mendekat pula. Dia terkejut mendengar bahwa Butan diserang oleh Tambolon, maka dia pun lalu berkata kepada pendekar super sakti. Kalau begitu, saya harus cepat ke sana untuk membantu. Si Tian Hoatsu tertawa. Hahaha, kami guru dan anak tidak mau mencari keributan, kami mempunyai urusan pribadi sendiri, maka maafkan kami yang harus pergi sekarang. Hayo, Siang In. Dia memegang tangan muridnya dan pergi dengan cepat. Siang In melambaikan tangan kepada mereka terutama kepada Hui Li yang dibalas pula oleh Hui Li. Setelah guru dan murid itu pergi, pendekar super sakti berkata kepada Cheng Cheng. Kita harus berhati-hati dan jangan sembrono, Nona. Lebih baik kita mendekati pimpinan suku bangsa ini dan mencari keterangan dari mereka. Baru saja dia berkata demikian, para penonton yang merasa kagum kepada pendekar kaki buntung ini yang tadi telah memperhatikan kehebatan ilmu sihirnya sehingga mereka yang menonton menjadi kagum dan juga takut, kini bergerak minggir dan memberi jalan dengan sikap hormat kepada 3 orang yang berpakaian jubah lebar dan lebih mewah daripada pakaian mereka semua. Kiranya mereka ini adalah 3 orang pimpinan suku bangsa itu yang mendengar akan kehebatan ilmu sihir dari kakek berkaki buntung sebelah, juga kehebatan seorang darah muda yang mengalahkan orang India ahli bermain ular. Dengan sikap ramah 3 orang kepala suku itu lalu mengundang pendekar super sakti dan 2 orang darah cantik itu sebagai tamu kehormatan. Kesempatan ini tentu saja disambut dengan baik oleh pendekar super sakti. Mereka lalu diajak memasuki perkemahan dan dijamu dengan masakan-masakan yang terbuat dari daging domba, menerima minuman yang bagi mereka merupakan minuman khas dan mewah, yaitu susu domba. Melalui seorang penerjemah, pendekar super sakti, Cheng Cheng dan Hui Li mendengar penuturan mereka bahwa memang benar mereka itu merupakan suku bangsa yang berpihak kepada Raja Tambolon yang kini sedang memerangi Butan. Kami membutuhkan bantuan orang-orang pandai seperti Anda, kata kepala suku tertua sambil memandang Sumahan penuh perhatian. Karena di pihak tentara Butan terdapat pemimpin-pemimpin yang amat pandai, bahkan seorang panglima wanita berada di sana memimpin pasukan pertahanan Butan. Kabarnya panglima wanita itu adalah putri kerajaan Cheng yang amat lihai. Dia dibantu oleh seorang laki-laki setengah tua yang luar biasa tinggi ilmunya, juga terdapat seorang pemuda yang luar biasa. Mendengar ini, pendekar super sakti menduga-duga dengan hati girang. Panglima wanita kerajaan Cheng itu siapa lagi kalau bukan Milana, anaknya sendiri? Dan pemuda lihai itu tentulah Suma Qianbu. Baiklah, kami akan melihat-lihat peperangan itu kalau kalian suka membawa kami ke sana, katanya dengan girang. Kepala suku itu menjadi girang dan pada keesokan harinya, berangkatlah serombongan orang laki-laki muda dari suku bangsa itu yang dipilih sebagai tenaga-tenaga bantuan untuk pasukan Raja Tambolon yang sedang sibuk mengurung kota Raja Butan. Pendekar super sakti dan 2 orang gadis itu ikut bersama mereka menuju ke medan peperangan. Karena suku bangsa liar itu sudah mengenal jalan dengan baik, maka perjalanan dapat dilakukan dengan amat cepatnya, dengan memotong jalan melalui pegunungan, menunggang kuda-kuda yang sudah terlatih baik. Akan tetapi, sebelum mereka tiba di perkemahan yang didirikan oleh barisan pengurung kota Raja Butan, ketika rombongan mereka tiba di lapangan terbuka, mereka terkejut sekali mendengar bunyi melengking tinggi dari atas, apalagi ketika mereka memandang dan melihat seekor burung rajawali yang besar dan berbulu hitam menyambar turun sambil mengeluarkan bunyi melengking keras. Bubarlah pasukan itu dan pemimpin mereka lalu mementang gendewa, membidik ke arah rajawali. Jangan panah! Pendekar super sakti berseru, namun terlambat, anak panah itu telah meluncur ke arah burung. Hek Tiao, awas panah! Willy yang sudah mengenal burungnya itu berseru keras. Namun penyerangan itu terlalu ringan bagi Raja Wali Hitam. Dengan mudahnya dia menyampok anak panah itu dengan kakinya, kemudian dia menukik dan hendak menyerang ke arah kepala suku yang memanahnya tadi.
Akan tetapi, dengan sekali bergerak, pendekar super sakti telah mencelat dari atas kudanya, memapaki Raja Wali Hitam yang menyambar turun itu. Plak! Des! Raja Wali terpental dan terdengar teriakan kaget dari atas punggungnya. Kiranya ada orang yang menunggang Raja Wali itu. Ayah! Willy berteriak ketika mengenal orang itu. Sedangkan Hektiaulomo juga terkejut mendengar suara anaknya. Dia tadi amat kaget ketika serangkum hawa yang kuat keluar dari tangan pendekar super sakti, membuat burungnya terpental. Maka kini melihat putrinya berada di situ, dia menjadi girang dan juga heran dan setelah menyuruh burung Raja Walinya turun, dia pun meloncat ke atas tanah. Ayah! Kau sungguh terlalu, ayah, selalu meninggalkan aku. Willy berseru dengan wajah bersungut-sungut. Sementara itu, rombongan suku bangsa liar itu terbelalak dengan muka pucat. Tentu orang ini bukan manusia, pikir mereka, melainkan dewa yang tinggal di langit dan kini turun menunggang burung raksasa untuk menghukum. Maka 20 lebih orang-orang yang tidak pernah takut menghadapi lawan manusia itu kini menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi Hektiaulomo tidak mempedulikan mereka, juga tidak mempedulikan putrinya setelah sekilas pandang melihat putrinya sehat-sehat saja, melainkan dia memandang dengan penuh perhatian kepada kakek yang sebelah kakinya buntung dan yang tadi membuat Raja Walinya terpental. Sampai lama kedua orang ini berdiri saling pandang karena Sumahan juga sudah meloncat turun dari kudanya setelah tadi menyelamatkan pimpinan rombongan yang diserang Raja Wali Hitam. Sedangkan Willy sudah lari ke dekat burung Raja Walinya itu dan merangkul lehernya. Ai, Hektiau, kau sudah sembuh, katanya sambil membelai kepala burung Raja Wali itu yang mengeluarkan suara menguik seperti seekor anjing yang dibelai majikannya. Hal ini membuat semua orang suku bangsa liar itu menjadi bengong dan makin ketakutan. Kiranya rombongan 3 orang yang hendak membantu mereka itu adalah golongan dewa. Kau tak salah lagi. Kau tentu pendekar siluman Sumahan, majikan Pulau Es. Akhirnya Hektiaulomo berseru keras, dengan sedikit keraguan masih menempel di dalam suaranya. Hektiaulomo, engkau seharusnya berada di pulau neraka yang telah kau rampas dan kuasai, kata Sumahan, nada suaranya keras dan berwibawa. Tahukah engkau tempat apa yang kau rampas dan kuasai itu? Tempat pembuangan dan siapa sudah menetap di sana tidak boleh pergi lagi dari pulau itu, karena kepergiannya berarti hanya menyebar malapetaka. Kembalilah kau ke pulau neraka. Hahaha. Hektiaulomo tertawa bergelak. Sudah puluhan tahun aku ingin sekali bertemu dengan pendekar siluman sebelum aku mati dan selalu tidak pernah ada kesempatan. Siapa tahu sekarang bertemu di sini, sungguh girang sekali hatiku. Ingin aku merasakan sendiri kehebatan pendekar super sakti atau pendekar siluman yang namanya menggetarkan kolong langit. Setelah berkata demikian, Hektiaulomo menggerakkan kedua lengannya. Terdengar suara berkerotokan dan dari kedua tangannya mengepul uap hitam. Agaknya karena maklum akan kelihayan Sumahan, kakek ketua pulau neraka ini telah mengerahkan ilmu Hekcoatok Ciang, tangan beracun ular hitam, dan bagaikan badai mengamuk dia lalu menerjang pendekar super sakti. Wut, cut. Angin yang dahsyat menyambar, membuat pasir dan debu beterbangan saking hebatnya serangan yang dilakukan oleh kakek ini. Rombongan suku bangsa liar itu terkejut dan ketakutan, cepat mereka mundur dan berusaha menenangkan kuda mereka yang meringkik ketakutan dan meronta berusaha melarikan diri. Hem! Sumahan mengeluarkan seruan dan tubuhnya sudah mencelat ke kiri dengan gerak loncat Soan Hong Luikun menghindarkan serangan Hektiaulomo. Akan tetapi kakek pulau neraka ini sudah menyerang lagi, menubruk seperti seekor singa kelaparan dengan kedua tangan terpentang dan jari-jarinya membentuk cakar singa. Kembali Sumahan menggunakan kecepatan gerakan kaki tunggalnya, membiarkan lawan menubruk tempat kosong. Ayah, jangan! Willy berteriak. Hus, Willy, jangan mencampuri urusan orang tua. Cheng Cheng berseru mencegah muridnya karena dia tahu betapa berbahayanya kalau muridnya itu mendekati 2 orang sakti yang sedang bertanding itu. Dia maklum akan kelihayan dan bahayanya Hektiaulomo, bahkan dia pernah terluka parah oleh tokoh pulau neraka itu. Maka kini, berhadapan dengan majikan Pulau Es, ketua pulau neraka itu bertemu lawan dan tentu pertandingan itu akan hebat dan berbahaya sekali. Willy tidak berani bersuara lagi, lebih-lebih melihat burung Raja Wali Hitam itu menjadi gelisah dan dia tahu bahwa kalau dia melepaskan burung itu, tentu burung itu akan membantu ayahnya dan mengeroyok pendekar super sakti.
Maka dia yang tidak ingin melihat pendekar yang dia tahu amat baik hati itu dikeroyok, lalu merangkul leher burungnya dan menenangkannya, seperti rombongan itu menenangkan kuda masing-masing. Ai! Wah! Hektiaulomo masih menyerang terus dengan dahsyat dan bertubi-tubi sampai 24 jurus dia menerjang terus-menerus dan sambung-menyambung tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada lawannya. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa Sumahan terdesak. Sama sekali tidak, melainkan pendekar itu memang hanya mengelak saja, mengandalkan gerakan Soan Hong Lui Kun yang kecepatan gerakannya tidak ada keduanya di dunia. Pukulan-pukulan Hek Choa Tok Chiang membuat di sekeliling dua orang itu tampak uap hitam berhamburan dan bau amis memenuhi udara. Kau sungguh tak tahu diri, Hektiaulomo, terdengar seruan pendekar super sakti dan tiba-tiba saja tubuhnya lenyap dari depan mata lawan. Tahu-tahu dari belakang lawan tangannya melayang dan membalas serangan-serangan itu. Hektiaulomo terkejut, membalik sambil menangkis, namun tubuh lawannya berkelebat dengan kecepatan yang luar biasa dan sudah lenyap lagi, tahu-tahu menyerang dari kanan. Dia cepat mengelak dan demikianlah, Hektiaulomo kini hanya mengelak dan menangkis karena tubuh lawannya bergerak terlalu cepat sehingga sukar dia ikuti dengan pandang mata. Pendekar siluman, jangan menggunakan ilmu siluman, hayo hadapi aku secara jantan, teriaknya marah dan juga jerih. Hektiaulomo, apa yang kau maksudkan dengan cara jantan? Hei! Hektiaulomo berteriak dan sinar hitam tipis menyambar ke arah berkelebatnya bayangan pendekar super sakti yang menunda serangan-serangannya karena melayani lawan bicara. Plak! Jala itu kena sambaran hawa pukulan tangan kiri pendekar super sakti dan robek seperti terbakar. Itulah pukulan Hu Yang Xinjiang yang sudah mencapai puncaknya sehingga benda pusaka yang tahan api itu masih tidak mampu bertahan menghadapi pukulan itu. Keparat! Hektiaulomo makin marah dan dia kini menghantam sambil berteriak. Hadapi pukulanku ini! Pendekar super sakti berdiri tegak, mengempit tongkatnya sehingga dia hanya berdiri dengan satu kaki, kedua tangannya menerima hantaman kedua tangan lawan. Des! Tubuh pendekar super sakti yang hanya ditopang oleh sebelah kaki seperti seekor burung bangau berdiri dengan satu kaki itu bergoyang-goyang, seperti batang padi tertiup angin, akan tetapi tubuh Hektiaulomo terlempar dan terbanting roboh lalu bergulingan. Ketika dia meloncat bangkit lagi, matanya menjadi merah, mukanya pucat dan dia mengusap sedikit darah yang mengalir keluar di ujung bibirnya. Sejenak dia memandang penuh kebencian, penuh kemarahan, akan tetapi juga penuh takjub akan kehebatan lawan yang sudah bertahun-tahun dianggapnya sebagai musuhnya yang nomor satu di dunia ini. Sejenak mereka berpandangan dari jarak 5 meter, kemudian Hektiaulomo menunduk, membungkuk lalu membentak. Pendekar siluman, kau sambutlah ini kalau memang kau jantan. Lalu tubuh ketua pulau neraka itu bergerak lari ke depan dengan kepala di depan, seperti seekor kerbau menyerang dengan tanduknya. Kepalanya menuju ke arah perut pendekar super sakti. Pendekar ini terkejut sekali melihat kenekatan lawan, akan tetapi dia tidak bergerak menyingkir, bahkan lalu menerima serudukan nekat itu dengan perutnya yang kecil. Cap! Kepala Hektiaulomo seolah-olah memasuki rongga perut pendekar super sakti, tubuh kakek pulau neraka ini kaku seperti sebatang kayu sehingga kakinya lurus ke belakang. Tiba-tiba kedua tangannya bergerak menghantam ke arah kedua pundak pendekar super sakti. Akan tetapi pendekar ini sudah menggerakkan dulu kedua tangannya menyambut hantaman itu. Plak! Dua pasang telapak tangan itu bertemu dan melekat. Lo Cianpue, jangan bunuh ayahku. Tiba-tiba Huili yang masih merangkul Raja Wali Hitam itu berseru nyaring. Sejenak pendekar super sakti mengerling ke arah bocah itu, kemudian terdengar mulutnya mengeluarkan bunyi melengking nyaring yang membuat semua kuda rombongan suku bangsa liar itu meringkik ketakutan dan membuat Raja Wali Hitam juga meronta-ronta ketakutan. Berbaring dengan pekik melengking ini, tubuh Hektiaulomo terlempar ke arah puterinya dan terbanting jatuh. Aduh! Tak tertahankan lagi ketua pulau neraka ini mengeluh, kemudian menggoyang-goyang kepala mengusir kepeningan, sekilas memandang ke arah lawan yang masih berdiri tegak dan tenang, kemudian secepat kilat dia menyambar pinggang Huili, meloncat ke atas punggung Raja Wali Hitam yang segera menggerakkan sayapnya terbang dari tempat itu. Huili! Cheng-Cheng berseru kaget. Ayah, lepaskan aku. Aku mau ikut Subo.
Willy meronta-ronta akan tetapi tidak mampu melepaskan diri dari rangkulan ayahnya dan tak lama kemudian burung itu sudah terbang tinggi dan lapat-lapat terdengar tangis Willy. Oh, Cheng Cheng mengeluh. Dia diajak pulang ayahnya, perlu apa disesalkan? Dan anak itu memang perlu berdekatan dengan ayahnya. Agaknya hanya anaknya saja yang akan mampu merubahnya, kata pendekar super sakti. Cheng Cheng diam saja dan memang peristiwa ini hanya sebentar saja menggores hatinya yang sudah menjadi layu. Kini pimpinan rombongan, diikuti oleh semua anak buahnya berlutut di depan pendekar super sakti. Pendekar besar, siapakah yang datang menunggang burung dewa tadi? Apakah dia itu dewa atau golongan iblis? Tanya pimpinan rombongan yang paling pandai berbahasa Han daripada yang lain. Sumahan tersenyum. Kalau dikatakan bahwa dia itu iblis memang lebih cocok, jawabnya. Ah, kalau begitu Paduka adalah seorang dewa. Ucapan ini disusul oleh sikap yang amat menghormat, mereka berlutut dan menyembah-nyembah. Sudahlah, mari kita melanjutkan perjalanan, kata Sumahan. Gembira karena mereka merasa dibantu oleh dewa, rombongan itu melanjutkan perjalanan menuju ke kota Raja Bhutan yang sedang dikurung oleh pasukan-pasukan Tambolon. Putri Milana, Gak Bun Beng, Panglima Jain dan para panglima lainnya malam itu mengadakan perundingan. Bentrokan dengan pihak musuh secara terbuka, ternyata tidak menguntungkan mereka. Biarpun dalam perang pertama kali itu kalau dihitung jatuhnya korban, mereka dapat dikata menang karena jumlah musuh yang menjadi korban jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tentara mereka, akan tetapi robohnya para korban di pihak mereka itu berarti berkurangnya jumlah mereka sehingga pertahanan mereka menjadi makin lemah. Sedangkan pihak musuh yang mengurung di luar tentu saja dapat menyusun kembali kekuatan dengan mendatangkan bala bantuan dari luar. Mereka semua merasa bingung dan kehabisan akal. Akan tetapi Putri Milana yang sudah biasa dengan siasat perang, dalam keadaan segawat itu tidak menjadi putus asa dan dia berkata, kalau mengandalkan perang terbuka, jumlah kita yang belum tentu ada separuh jumlah mereka tentu akan menderita kerugian. Maka sebaiknya kita menggunakan siasat, menyerang mereka dari luar. Menyerang mereka dari luar, tanya Jain bingung. Apa yang Paduka maksudkan? Sepasukan pengawal pilihan yang dipimpin oleh Sangita dan Tek Hoat telah menanti saat baik di luar dan mereka tentu akan bergerak setelah kita beri tanda lagi. Kalau kita menyelundupkan pasukan-pasukan keluar, kemudian menyerang mereka dari berbagai jurusan, tentu mereka akan menjadi kacau balau. Benteng kita cukup kuat, dan tidak perlu dijaga terlalu banyak tentara. Kalau banyak terjadi penyerangan oleh pihak kita dari luar, tentu mereka menyangka bahwa penyerang-penyerang dari luar itu merupakan bala bantuan yang datang dari berbagai pihak dan hal ini pasti akan melemahkan semangat mereka. Barisan yang dipimpin Tambolon bukan merupakan suatu suku bangsa yang bersatu, melainkan dari banyak suku bangsa. Sekali semangat mereka dipatahkan, mereka tentu akan cerai-berai. Semua orang tidak ada yang dapat membantah siasat yang dikemukakan oleh Milana. Biar aku memimpin pasukan menyelundup dan menerobos keluar dari kepungan musuh, kata Bun Beng. Milana mengangguk. Memang penerobosan keluar ini saya percayakan kepadamu, Gak Suheng. Kita memilih bagian yang paling lemah dijaga musuh, yaitu di bagian barat karena kini bagian selatan diperkuat, kemudian setelah berhasil keluar dari pintu gerbang, harus dapat berpencar menjadi pasukan-pasukan kecil yang dipimpin oleh perwira masing-masing. Kemudian mencari tempat persembunyian yang baik di 4 penjuru dan mengadakan serangan-serangan gangguan di waktu malam agar pihak musuh tak dapat beristirahat dan mengalami kekacauan. Putri Milana lalu mengemukakan rencana siasatnya, didengarkan penuh perhatian oleh para pembantunya. Sampai lewat tengah malam mereka berunding dan mengantar persiapan karena menurut rencana mereka, pada malam itu juga, menjelang pagi sehingga keadaan para penjaga pihak musuh sedang lelah-lelahnya, mereka akan melakukan penyelundupan atau penerobosan keluar itu. Semua pasukan yang jumlahnya 4.000 orang, yang kemudian akan dipecah menjadi 4 kelompok, sudah siap di pintu gerbang barat, menanti saat dibukanya pintu gerbang dan menanti isyarat yang akan diberikan oleh sang putri Milana sendiri. Pasukan itu dipimpin oleh Gak Bun Beng yang berpakaian biasa, bahkan banyak sekali. Sebagian besar di antara anak buah pasukan, mengenakan pakaian biasa seperti yang telah diatur dalam rencana siasat Putri Milana sehingga oleh pihak musuh akan disangka bahwa pasukan-pasukan itu adalah bala bantuan dari luar. Akan tetapi sebelum isyarat diberikan oleh Putri Milana, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar tembok. Penjaga segera datang menghadap dan melaporkan bahwa di luar tembok benteng,
di sebelah timur terjadi kekacauan di pihak musuh dan nampak api berkobar seperti terjadi kebakaran besar dan terdengar teriakan-teriakan dan tanda-tanda persiapan dan perang. Peristiwa yang sama sekali tidak disangka-sangka ini membuat Putri Milana terpaksa menunda gerakan penerobosan itu. Kita harus tahu lebih dulu apa artinya peristiwa itu, katanya kepada Gak Bun Beng. Penerobosan dapat ditunda sampai besok malam, aku khawatir kalau Tek Hoat melakukan sesuatu di luar rencana. Semua orang berkumpul di atas benteng dan memandang ke tempat terjadinya kebakaran dan melihat perang yang hanya mereka ketahui dari suaranya saja. Akan tetapi tak lama kemudian, sinar matahari pagi menerangi keadaan di bawah dan tak jauh dari tembok benteng, pandang mata Bun Beng dan Milana melihat seorang laki-laki yang dikepung dan dikeroyok oleh banyak tentara musuh. Biarpun dari atas menara masih agak jauh tempat pertempuran itu, dan orang-orang yang bertempur itu kelihatan kecil-kecil saja, namun melihat gerakan silat orang yang dikepung di tengah-tengah itu membuat Bun Beng terkejut bukan main. Dia Tek Hoat, serunya. Benarkah? Tanya Milana. Aku tidak lupa gerakan silatnya. Seperti yang kukhawatirkan. Anak itu lancang sekali. Dan terlalu berani. Lihat, mungkin semua pasukannya sudah terbasmi habis. Yang bertanding tinggal dia seorang diri. Aku harus menolongnya. Milana, harap kau perintahkan penjaga pintu gerbang untuk siap menolongku masuk, aku harus menolongnya. Tapi. Tidak ada tapi. Gak Tehiap, itu terlalu berbahaya. Sri Baginda yang juga ikut pula meninjau keadaan keributan di bawah itu berkata. Lebih baik suruh sepasukan pengawal untuk keluar membantunya. Kita tidak boleh kehilangan banyak anggota pasukan, Sri Baginda. Saya dapat menolong dia. Sumai, aku pergi. Dengan cekatan Gak Bun Beng lalu meloncat turun dari atas menara itu ke tembok tingkat yang lebih rendah, kemudian terus dia berloncatan dengan gerakan berjungkir balik, cepat sekali sehingga sukar bagi mata biasa untuk mengikuti gerakan tubuhnya yang seolah-olah terbang itu dan tak lama kemudian dia telah tiba di atas tanah di luar tembok benteng. Terdengar teriakan-teriakan dan anak-anak panah meluncur dari berbagai jurusan. Akan tetapi Putri Milana yang mengikuti gerakan kekasihnya dengan penuh perhatian itu telah memerintahkan barisan panah untuk menyerang dan melindungi Bun Beng yang meruntuhkan semua anak panah dengan gerakan kedua lengannya, kemudian pendekar ini terus berloncatan maju ke arah Tek Hoat yang dikepung oleh banyak musuh. Putri Milana sendiri cepat turun dan mengatur pasukan penjaga pintu gerbang untuk bersiap-siap melindungi Bun Beng dan Tek Hoat kalau mereka nanti sudah mundur sampai di pintu gerbang. Dugaan Bun Beng memang tepat sekali. Menjelang pagi itu, atau lebih tepat lewat tengah malam, Tek Hoat memimpin pasukannya untuk membakar perkemahan Tambolon dan mengamuk. Mula-mula Panglima Sangita tidak setuju akan niat pemuda itu. Kita harus menanti isyarat dari Putri Milana, kata Panglima itu. Sungguh tidak baik kalau bertindak sendiri tanpa menanti perintah atasan. Chiang Kun, keadaan musuh makin kuat saja dan pihak musuh dengan mudah dapat memperkuat kedudukan dengan mendatangkan bala bantuan dari suku-suku bangsa liar. Akan tetapi kota raja terkurung dan dari mana diharapkan bantuan? Jalan satu-satunya hanyalah mengacaukan keadaan mereka, menyerbu di tengah malam selagi mereka tidak menyangka, melakukan pembakaran perkemahan mereka sebanyaknya dan kita menyergap di dalam kegelapan malam. Pembakaran-pembakaran yang kita lakukan merupakan pertanda bagi para pasukan kota raja untuk bertindak pula. Aku tidak tahan kalau harus berdiam diri menyaksikan kota raja dikurung dan diancam bahaya. Demikian Tek Hoat bicara penuh semangat, didengarkan oleh semua pasukan yang segera menyatakan persetujuan dan kegembiraan mereka. Pasukan pengawal itu adalah pasukan pilihan yang gagah perkasa, maka mereka pun merasa gelisah harus bersembunyi dan diam saja menyaksikan kota raja dikepung musuh. Akhirnya Sangita, yang juga merupakan seorang panglima setia dan gagah perkasa, menyetujui dan setelah lewat tengah malam, bergeraklah mereka menyerbu dan membakar perkemahan pihak musuh. Tentu saja pasukan Tambolon menjadi terkejut. Datangnya serbuan itu amat tidak mereka sangka dan sepak terjang Tek Hoat dan Sangita bersama pasukannya amat hebat, sehingga mereka kalang kabut dan banyak terjatuh korban di pihak musuh. Perang mati-matian dan hebat sekali di dalam gelap terjadilah. Namun tentu saja pihak penyerbu lebih untung karena mereka sudah memperhitungkan segala-galanya, sedangkan pihak pasukan Tambolon yang terkejut dan panik itu tidak tahu sampai di mana kekuatan pihak penyerbu sehingga banyak di antara mereka yang saling serang antara kawan sendiri.
Akan tetapi, Tambolon yang menjadi marah oleh gangguan dari luar ini, sudah mengumpulkan pasukan besar dan mengurung hutan itu sehingga pasukan pengawal pimpinan Sangita dan Tek Hoat itu kini tidak mempunyai jalan mundur lagi. Terpaksa mereka mengamuk dengan mati-matian dan biarpun mereka telah merobohkan banyak sekali jumlah lawan, setiap orang prajurit paling sedikit membunuh 5 orang musuh namun setelah pagi tiba mereka terkurung, terhimpit dan mulailah mereka berjatuhan satu demi satu karena kelelahan dan terlalu banyak musuh yang mengeroyok. Sangita yang sudah tua mengamuk dengan sepasang goloknya seperti seekor singa tua. Entah berapa puluh orang musuh menjadi korban sepasang goloknya, akan tetapi akhirnya dia pun roboh di bawah serangan puluhan senjata sehingga tubuhnya menjadi hancur lebur, kematian yang amat gagah dari seorang prajurit, akan tetapi juga kematian yang amat menyedihkan. Serbuan dan pembakaran yang dilakukan oleh Tek Hoat dan pasukannya ini benar-benar berhasil baik. Selain membunuh banyak sekali musuh, juga membuat mereka panik, kacau dan menurun semangat mereka. Akan tetapi, pasukan itu sendiri pun terbasmi, roboh satu demi satu sampai akhirnya tinggal Tek Hoat sendiri yang masih mengamuk. Tak terhitung banyaknya lawan yang roboh oleh pemuda perkasa ini. Pedang rampasan di tangannya sudah menjadi merah sampai ke gagangnya oleh darah musuh, akan tetapi dia sendiri pun tidak terhindar dari luka-luka yang dideritanya karena hujan senjata musuh. Dengan pakaian compang-camping, tubuh luka-luka dan berlumuran darah sendiri bercampur dengan darah lawan, pemuda ini masih mengamuk hebat ketika Bun Beng muncul. Betapapun gagahnya pemuda ini, menghadapi jumlah musuh yang amat banyak, yang roboh 10 datang 20, yang seperti gelombang samudera hebatnya, dapat dipastikan bahwa melihat dari luka-lukanya, tak lama lagi Tek Hoat tentu akan roboh pula seperti Sangita kalau pertandingan itu dilanjutkan. Plak-plak des! 6 orang di antara para pengeroyok Tek Hoat terlempar ke kanan kiri seperti disambar petir ketika Gak Bun Beng menyerbu. Tek Hoat mengerling ke arah Bun Beng dan melanjutkan amukannya dengan pedang rampasannya. Tek Hoat, mari kita mundur ke pintu gerbang. Bun Beng berteriak sambil bergerak merobohkan 2 orang pengeroyok lagi. Tidak. Tek Hoat menjawab tegas. Semua anak buahku telah tewas, aku harus melawan sampai titik darah terakhir membela mereka. Pedangnya yang tadinya sudah agak lemah gerakannya karena kelelahan itu seperti memperoleh tenaga baru, berkelebat dan berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang sekaligus merobohkan 6 orang lawan. Tidak ada gunanya, musuh terlampau banyak, Bun Beng membujuk. Kalau kau takut, kembalilah. Tek Hoat berteriak marah. Bun Beng menarik napas panjang. Pemuda ini berhati keras sekali dan membujuknya tidak akan ada gunanya. Akan tetapi membiarkan dia mati pun sayang sekali. Pemuda ini gagah perkasa dan tidak memalukan menjadi cucu tiri pendekar super sakti, dan biarpun pernah melakukan penyelewengan, namun pemuda inilah yang kelak akan dapat menjunjung tinggi nama ayahnya yang tersesat. Kalau begitu biarlah kita mati bersama. Gak Bun Beng berkata dan dia pun mengamuk di dekat Tek Hoat. Hatinya lega melihat pemuda itu tidak menaruh kecurigaan kepadanya dan bahwa pemuda itu sudah lelah sekali, hampir kehabisan tenaga dan menjadi lemah karena luka-lukanya yang amat banyak itu. Diam-diam dia merasa terharu dan dapat menyelami hati pemuda ini. Tentu pemuda ini merasa malu dan menyesal akan semua penyelewengannya dan kini hendak menebus semua itu dengan darah dan nyawanya. Dia bertempur makin dekat dengan Tek Hoat dan pada saat Tek Hoat lengah karena harus menghadapi serbuan dari depan dan kanan kiri, tiba-tiba Gak Bun Beng menggunakan totokan satu jari dengan pengerahan tenaga sinkangnya yang amat kuat. Biarpun Tek Hoat memiliki kepandaian yang lebih hebat lagi, dalam keadaan lengah tak mungkin dia akan dapat menahan totokan dahsyat ini. Dia mengeluh, tubuhnya lemas dan pedangnya terlepas dari tangannya. Bun Beng menyambar tubuhnya terus di panggulnya, menyambar pedang lalu meloncat ke belakang. Pedang itu diputar sedemikian rupa sehingga setiap senjata lawan yang menyerangnya tentu patah-patah, dan banyak pula musuh roboh. Kehebatan pendekar ini membuat jerih para prajurit musuh. Tangkap dia. Kejar. Kurung. Tambolon berteriak sambil berlari cepat mengejar, dan kini dia sendiri ikut menyerang. Akan tetapi, tangkisan pedang itu yang digerakkan oleh lengan tangan Bun Beng yang luar biasa kuatnya, membuat golok besar di tangan Tambolon menyeleweng. Raja liar ini terkejut dan jerih, akan tetapi dia masih memimpin orang-orangnya untuk mengepung dan selalu mengejar apabila Bun Beng meloncat makin mendekati pintu gerbang. Hujani anak panah! Tambolon berteriak. Teriakan ini melegakan hati Bun Beng.
Dia tidak khawatir akan keroyokan anak panah dan sambil berlari mendekati pintu gerbang, dia memutar pedangnya. Semua anak panah runtuh dan dia terus berlari, dikejar oleh Tambolon dan anak buahnya sampai ke pintu gerbang. Tiba-tiba pintu gerbang terbuka dan terdengar aba-aba yang nyaring dari Putri Milana, maka hujanlah anak panah dan batu dari atas benteng. Juga Putri Milana sendiri menyambut kedatangan Gak Bun Beng itu dengan pedang di tangan melindunginya. Akhirnya pendekar itu berhasil memasuki pintu gerbang sambil memondong Tek Hoat, dan pintu gerbang ditutup kembali. Tentara Tambolon dipaksa mundur oleh hujan anak panah dari atas benteng. Putri Milana girang sekali dan di depan Sri Baginda dia memuji-muji Tek Hoat. Serbuan pemuda itu dengan pasukannya secara nekat, membunuh banyak musuh dan menurunkan semangat mereka, benar-benar amat menguntungkan karena di dalam keributan tadi, Putri Milana dapat melaksanakan siasatnya dengan baik sekali, berhasil menyelundupkan keluar 4.000 orang pasukan, hanya ada sedikit perubahan, yaitu Gak Bun Beng terpaksa tidak ikut karena pendekar ini tadi menyelamatkan Tek Hoat. Tempatnya diwakili oleh Panglima Jain yang sudah berhasil membawa keluar pasukannya, kemudian memecahnya menjadi 4 bagian dan mereka berpencar ke 4 penjuru, bersembunyi di hutan-hutan sambil menanti isyarat selanjutnya. Putri Shanti Dewi yang mendengar akan keadaan Tek Hoat, cepat berlari keluar dan sambil menangis melihat tubuh pemuda itu penuh luka yang berlumuran darah, dia lalu memaksa ayahnya untuk mengizinkan dia sendiri merawat pemuda yang disebutnya sebagai penolongnya dan penyelamat nyawanya. Sri Baginda maklum akan keadaan hati putrinya, dan karena dia sendiri pun kagum dan suka sekali kepada pemuda yang gagah perkasa, yang dengan semangat luar biasa membela Butan, bahkan dengan rela hampir mengorbankan nyawanya. Seluruh prajurit Butan membicarakan kegagahan Tek Hoat ini dan memuji-muji. Pihak musuh benar-benar mengalami kerugian hebat sekali. Pembakaran-pembakaran yang dilakukan oleh Tek Hoat dan pasukannya mengakibatkan kebakaran besar dan baru dapat dipadamkan setelah malam terganti pagi sampai hampir siang. Hampir semua peralatan dan ransum perang rusak oleh kebakaran itu. Banyak pula yang tewas oleh penyerbuan tiba-tiba itu, banyak juga yang terluka oleh amukan api. Yang lebih merugikan lagi, peristiwa itu mendatangkan rasa panik di antara mereka sehingga menurunkan semangat juang mereka. Sungguh pun Tambolon sendiri sudah berusaha membangunkan semangat mereka dan mengatakan bahwa setelah mengumpulkan kekuatan dan mendatangkan bala bantuan yang akan memakan waktu 1 minggu, mereka akan melakukan serangan besar dan menduduki kota Raja Butan. Dengan berdiri di atas panggung sehingga tampak oleh para pimpinan suku dan para pembantunya, Tambolon mengajak gurunya, Nenek Durganini yang baru muncul, berkata dengan lantang. Kita memang telah disergap di waktu malam dan mengalami sedikit kerugian. Akan tetapi tunggu sampai 1 minggu, kita akan melakukan pembalasan. Jangan khawatir, di dalam tembok benteng itu terdapat harta berlimpahan, dan wanita-wanita yang cantik untuk kalian semua. Dan jangan takut menghadapi Putri Mancu dan para pembantunya, karena sekarang kita dibantu oleh guruku sendiri yang menguasai ilmu gaib. Durganini terkekeh, kedua tangannya bergerak-gerak, mulutnya ternganga dan semua orang memandang takjub dan ngeri ketika dari kedua tangan dan dari mulut nenek itu keluar api berkobar-kobar. Tak lama kemudian nenek itu menelan kembali semua api itu dan Tambolon berkata, lihat betapa guruku akan dapat membakar seluruh kota Raja Butan dengan api mujizat dari mulutnya. Dan dapat pula menutup matahari menimbulkan kegelapan. Nenek itu lalu mengangkat kedua lengan ke atas, berkemak-kemik diikuti oleh semua mata orang-orang yang menonton dari bawah. Dan mulailah cuaca menjadi gelap, makin lama makin gelap. Semua orang menjadi panik, ada yang menjerit-jerit dan ada yang berlutut dan minta-minta ampun kepada nenek yang memiliki ilmu seperti dewa itu. Nenek itu menyudahi permainan sihirnya dan dengan cara ini, Tambolon berusaha membangkitkan kembali semangat para pembantunya yang terdiri dari bermacam suku bangsa liar itu. Perawatan yang penuh ketekunan dan kemesraan dari Shanti Dewi membuat hati Tek Hoat menjadi terharu sekali. Berkat pengobatan dari Gak Bun Beng dan Putri Milana yang pandai, dalam waktu 3 hari saja sembuhlah Tek Hoat. Dewi, aku sungguh berhutang budi padamu. Pagi hari itu Tek Hoat yang sudah duduk di atas pembaringan, berkata dengan suara tergetar karena terharu. Pagi-pagi sekali dia sudah mandi dan merasa tubuhnya segar, kesehatannya sudah pulih kembali, dan sepagi itu, Shanti Dewi sudah memasuki kamarnya membawa sarapan dan minuman panas. Jangan berkata demikian, Tek Hoat. Engkau tahu bahwa aku melakukan semua ini dengan hati tulus ikhlas, dengan rela dan tidak ada budi di antara kita.
Dewi, baru memperbolehkan aku menyebut namamu saja sudah merupakan kehormatan tiada taranya bagiku. Engkau seorang putri raja, sedangkan aku. Engkau seorang pahlawan Butan. Semua prajurit dan rakyat menyanjungmu atas pembelaanmu terhadap Butan, Tek Hoat. Dan aku belum mengucapkan terima kasih atas jasamu. Shanti Dewi tersenyum dan Tek Hoat memandang silau. Tidak, Dewi, ketahuilah bahwa dahulu aku. Sudah kau ceritakan padaku, Tek Hoat. Engkau penjahat keji katamu. Akan tetapi aku tidak peduli apa adanya engkau dahulu, yang penting bagiku adalah apa adanya engkau sekarang ini, Tek Hoat. Bagiku, engkaulah satu-satunya pria yang paling mulia, paling gagah, paling rendah hati, dan di kereta itu, kalau saja semua yang kudengar dari mulutmu itu benar. Tentu saja benar. Aku cinta padamu, demi Tuhan aku cinta padamu, akan tetapi aku pun tahu akan keadaan diriku. Tidak. Kau terlalu agung dan aku terlalu rendah, mencium ujung sepatumu pun masih terlalu terhormat bagiku. Ih, jangan berkata demikian, Tek Hoat, perih hatiku mendengarnya. Aku tidak ingin melihat engkau merendah, karena engkaulah satu-satunya pria. Shanti Dewi menundukkan mukanya dan kedua pipinya menjadi merah sekali. Tek Hoat membelalakan matanya. Dia sudah merasakan kemesraan dan getaran cinta kasih putri ini, akan tetapi selalu dibantahnya sendiri karena dianggapnya tidak masuk akal. Ya. Lalu bagaimana, Dewi? Suara Tek Hoat gemetar dan jantungnya berdebar seperti akan meledak. Engkau satu-satunya pria yang kucinta, Tek Hoat. Ah! Tek Hoat meloncat ke dekat jendela, membelakangi Shanti Dewi dan menutupi muka dengan kedua tangan untuk menyembunyikan dua butir air mata yang meloncat keluar. Tek Hoat! Ada apakah? Shanti Dewi mengejar dan memegang lengan pemuda itu. Tek Hoat membalik, mereka saling berpegang tangan, saling pandang dan melihat dua butir air mata di bawah mata pemuda itu. Shanti Dewi tersenyum lalu tertarik menangis. Kau menangis, bisiknya di antara isaknya. Tek Hoat mengangguk, menggigit bibir sendiri lalu berbisik. Tangis bahagia, akan tetapi mungkinkah ini? Shanti Dewi tidak menjawab melainkan kedua lengannya lalu merangkul leher Tek Hoat dan dia membenamkan mukanya di dada pemuda itu yang memeluknya dengan ketat seolah-olah dia hendak menanamkan tubuh putri itu di dalam dadanya dan mereka tidak akan terpisah lagi, agar tubuh putri itu menjadi satu dengan tubuhnya. Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti itu, saling peluk dan tidak bergerak, dengan seluruh tubuh mengalirkan getaran-getaran kasih yang hanya dapat dirasakan oleh mereka berdua. Mereka lupa akan segala hal, bahkan Tek Hoat yang mempunyai pendengaran terlatih itu tidak mendengar ketika ada orang memasuki kamar itu. Suara berdehem dari Sri Baginda mengejutkan mereka. Tek Hoat melepaskan rangkulannya, lalu menjatuhkan diri berlutut sambil memejamkan mata, sadar akan dosanya, sedangkan Shanti Dewi berlari dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ayahnya. Ayah kami saling mencinta, bisik Shanti Dewi seolah-olah hendak melindungi kekasihnya. Sri Baginda mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Aku sudah menduganya dan aku girang mendengar ini, anakku. Dia memang pantas menjadi pelindungmu selama hidup dan engkau, Tek Hoat. Sadarkah engkau betapa engkau telah kejatuhan bulan, menerima kurnia yang tak terbilang besarnya karena telah menjadi pilihan hati Shanti Dewi? Hamba akan mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya dan membikin dia bahagia, kata Tek Hoat lirih. Sri Baginda mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya. Engkau telah memperlihatkan pembelaanmu terhadap kerajaan, akan tetapi hendaknya engkau ingat bahwa kini kota raja kita masih terkurung musuh, dan selama bahaya ini belum dapat dihalau, pantaskah kalau kita memikirkan tentang urusan dan kesenangan pribadi? Tek Hoat terkejut bukan main, dan mukanya menjadi merah sekali. Dia menyadari sepenuhnya betapa marah sebetulnya hati orang tua ini melihat putrinya bermain asmara sedangkan negara masih terancam bahaya. Harap Paduka mengampunkan hamba, sekarang juga hamba akan menyerbu keluar. Tek Hoat memberi hormat dan cepat bangkit lalu berlari keluar dari kamarnya. Tek Hoat! Shanti Dewi menjerit. Orang muda, rundingkan segalanya dengan Putri Milana. Sri Baginda juga berteriak kemudian dia merangkul putrinya dan berbisik. Dia gagah perkasa, kita lihat saja apakah dia patut menjadi mantu kerajaan Butan, anakku.
Sementara itu, Tek Hoat sudah berlari ke dalam ruangan besar di mana Milana, Gak Bun Beng dan panglima lainnya telah hadir dan sedang mengadakan perundingan. Kedatangan Tek Hoat diterima gembira oleh Milana dan Bun Beng. "Ah, kau sudah sehat kembali, Tek Hoat? Bagus. Memang kami amat membutuhkan bantuanmu, dan malam nanti kita harus bergerak." Tek Hoat lalu duduk dan ikut mendengarkan rencana siasat yang diatur oleh Putri Milana. Diam-diam dia merasa makin kagum kepada putri ini dan berdebar jantungnya kalau dia teringat akan cerita tentang dirinya. Ayahnya, manusia iblis yang memperkosa ibunya, adalah kakak tiri dari putri ini. Panglima Jain sudah mengatur pasukan yang berhasil menerobos keluar itu, mengambil kedudukan di 4 penjuru dan sudah mempelajari kedudukan musuh. Dengan penyergapan dari 4 penjuru, musuh tentu dapat dibikin kacau dan biarpun jumlah kita kalah banyak, akan tetapi kita menang semangat dan menang perhitungan. Malam nanti cuaca amat gelap dan dingin, sedangkan bala bantuan dari para musuh belum tiba. Ga Suheng akan membawa pasukan, menyerbu keluar melalui pintu gerbang timur, dan Tek Hoat memimpin pasukan menyerbu keluar melalui pintu gerbang selatan. Aku sendiri akan memimpin pasukan inti kemudian menyerbu keluar melalui pintu gerbang utara yang menjadi pusat barisan musuh. Serbuan kalian harus diarahkan ke utara dan selagi perang berlangsung, kita akan memberi tanda kepada pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Panglima Jain agar bergerak dari luar dan menyerang bagian belakang pihak musuh. Setelah membagi-bagi tugas, maka bersiaplah mereka dengan pasukan masing-masing, dibantu oleh para perwira tinggi dan para pendeta Buddha yang memiliki kepandaian silat. Memang sudah diperhitungkan oleh Putri Milana. Malam itu gelap karena tidak ada bulan, bahkan bintang-bintang di langit hanya nampak sedikit karena tertutup oleh awan. Hawa udara amat dinginnya sehingga para penjaga pihak musuh terkantuk-kantuk di udara terbuka. Lewat tengah malam, menjelang pagi di waktu hawa sedang dingin-dinginnya dan semua orang sedang mengantuk-ngantuknya, tiba-tiba terdengar bunyi trompet melengking nyaring di pintu gerbang selatan. Pintu gerbang terbuka dan menyerbulah pasukan yang dipimpin oleh Tek Hoat, menyerbu ke tempat pihak musuh yang sudah diketahui sebelumnya. Tentu saja pihak musuh menjadi panik karena baru saja terbangun dari tidur dan tahu-tahu perkemahan mereka dibakar lawan. Dengan pakaian tidak karuan, bahkan ada yang masih telanjang dan setengah telanjang, mereka berlarian keluar dari perkemahan, untuk menghadapi amukan pasukan Butan yang berada dalam keadaan segar dan bersemangat. Pula, pertempuran yang terjadi di tempat gelap itu dilakukan dengan baik sekali oleh pasukan Butan. Mereka mengenal teman-teman sendiri melalui isyarat bentakan, Hou, yang berarti harimau, sehingga biarpun bertanding di dalam gelap, mereka dapat saling mengenal kawan sendiri dan dapat bekerja sama dengan baik. Teriakan-teriakan, Hou, terdengar di mana-mana disusul pekik kebingungan dan robohnya para anggota tentara musuh yang tentu saja menjadi panik dan ada yang saling serang di antara kawan sendiri di dalam gelap. Pada saat yang hampir bersamaan, di pintu gerbang timur, pasukan yang dipimpin oleh Gak Bun Beng juga mengadakan penyerbuan yang sama, dan pasukan ini menggunakan isyarat bentakan, liong, naga, untuk saling mengenal kawan sendiri dalam pertempuran keroyokan dalam gelap itu. Seperti juga Tek Hoat yang memimpin pasukannya dengan penuh keberanian dan yang sepak terjangnya menggiriskan hati musuh, demikian juga Gak Bun Beng mengamuk seperti seekor naga sakti. Selagi pihak musuh yang panik mulai dapat diatur oleh Tambolon dan para pembantunya, tiba-tiba di udara yang gelap kelihatan sinar merah meluncur di angkasa. 4 kali sinar merah itu meluncur dan tiba-tiba terdengar bunyi terompet, tambur dan sorak-sorai dari mana-mana, dari 4 penjuru dan menyerbulah pasukan-pasukan yang bersembunyi di dalam hutan-hutan, yaitu pasukan-pasukan yang 3 hari yang lalu telah menyelundup keluar di bawah pimpinan Panglima Jain. Bersambung ke bab 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.